Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Trisa Nurfadila dari Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Surabaya. Kali ini aku sedang berada di salah satu tempat peribadatan umat Buddha sekaligus destinasi wisata menarik di kota Mojokerto. Yuk, Rek, kita cari tahu tempat apakah ini? Ya, kali ini aku sedang berada di lokasi Mahavihara Mojopahit. Lokasi tepatnya ada di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Wihara ini dibangun pada tahun 1987 atas prakarsa dari Bante Viryanadi. Sebelum menjadi seorang biksu, Bante Viryanadi adalah seorang penganut kebatinan yang sering pergi bertapa ke berbagai daerah. Tahun 1983, saat masih menjadi samanera, Bante Viryanadi bertapa di Siti Inggil Mojokerto. Ia mendapatkan firasat untuk berjalan ke arah selatan. Dikarenakan jalanan di zaman dahulu tidak sama seperti jalanan pada saat ini, Bante Viryanadi melewati sungai-sungai kecil untuk berjalan ke arah selatan sesuai dengan firasat yang didapatnya. Dulu, tanah daerah selatan dianggap sebagai tanah yang suci, jadi nggak heran kalau persebaran agama Hindu-Buddha mengarah ke arah selatan. Dan sampailah Bante Viryanadi di tanah ini yang menjadi cikal bakal berdirinya Mahavihara Mojopahit. Mengingat kembali bahwa Mojokerto dulunya menjadi pusat pemerintahan dari kerajaan Mojopahit. Siapa sih yang gak kenal sama kerajaan Mojopahit? Ya, kerajaan yang terbesar di Nusantara yang bercorak Hindu-Buddha pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada. Seiring runtuhnya kerajaan Mojopahit, hal ini juga berakibat pada pengaruh Buddha yang mulai luntur di kota Mojokerto. Pembangunan Mahavihara Mojopahit ini untuk mengenang asal-usul agama Buddha di Nusantara. Jika berbicara tentang agama Buddha, banyak yang diingat oleh masyarakat setempat adalah Candi Borobudur aja. Padahal kan Mojopahit adalah kerajaan Buddha terbesar di Nusantara pasca runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Hal ini bisa terlihat dari berbagai prasasti dan candi-candi peninggalan kerajaan Mojopahit yang memperlihatkan kalau Mojokerto ini pada masanya merupakan pusat perkembangan Hindu-Buddha dan Mojokerto juga pernah menjadi tempat berkembang pesatnya agama Buddha. Nah, sangat disayangkan kalau masyarakat hanya mengingat Candi Borobudur aja. Bante Viryanadi ini ingin mengenang leluhurnya lewat pembangunan Mahavihara Mojopahit ini. Sekaligus ia ingin mengembalikan kejayaan Mojopahit, terutama agama Buddha, seperti ramalan Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Mahavihara Mojopahit ini diresmikan pada tanggal 31 Desember 1989 oleh Bante Asin Jinarakita dan Gubernur Jawa Timur pada masa itu. Wihara ini dipercayai sebagai kompleks untuk belajar. Wihara ini dibangun di atas lahan seluas 20.000 meter persegi dengan bangunan yang bergaya arsitektur Jawa. Dapat dilihat bangunannya emang semi-semi joglo gitu, namun dengan kombinasi ajaran Buddhisme. Di dalam wihara terdapat tempat untuk bersembahyang umat beragama Buddha yang diberi nama
Dharmasala atau Sasono Bhakti. Tempat sembahyang umat beragama Buddha ini juga memiliki filosofi sendiri, teman. Nah, kali ini aku sedang berada di pelataran Mahavihara Mojopahit yang ada patung Buddha tidur atau biasa dikenal dengan Buddha Mahaparibana. Buddha Mahaparibana ini merupakan patung Buddha tidur terbesar di Indonesia dan menempati urutan ketiga terbesar di dunia. Patung Buddha ini adalah asimilasi budaya Helenisme dari bangsa Yunani. Awalnya sih ajaran agama Buddha ini tidak ada maksud untuk mendirikan patung. Namun, setelah bangsa Yunani masuk ke India dengan budaya Helenisme ini, mereka mulai membentuk image Buddha dalam wujud patung. Jadi nggak heran kalau kita biasanya menjumpai patung Buddha yang mirip dengan dewa Yunani. Dengan ciri-ciri memakai jubah, berambut ikal, dan posisi berdirinya juga sama seperti posisi dewa Yunani. Karena terbukanya jalur sutra, agama, dan image patung Buddha mulai tersebar ke negara-negara yang dilewatinya, termasuk Asia Tenggara dan Cina. Tapi, ketika budaya Buddha berada di daerah masing-masing, image Buddha ini mulai bercampur gitu dengan budaya lokal di masing-masing daerah itu. Patung Buddha tidur ini menggambarkan arca Buddha Gautama yang tengah berbaring menghadap sisi kanan. Menghadap sisi kanan ini dipercayai bahwa posisi ini adalah posisi saat Buddha Gautama meninggalkan dunia dan menuju ke nirwana. Namun, ada sumber lain juga yang mengatakan bahwa posisi ini adalah posisi di mana Buddha Gautama sedang bermeditasi. Menghadap selatan memiliki filosofi bahwa kiblat dari umat Buddha dipercayai adalah menghadap ke selatan. Setelah penjelasanku yang panjang tadi, mungkin kalian belum tahu siapa sih Buddha Gautama itu. Buddha Gautama adalah pangeran dari kerajaan India yang membawa ajaran Buddhisme. Patung Buddha tidur ini panjangnya 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter. Jadi nggak salah, patung ini adalah patung Buddha tidur terbesar di Indonesia. Seperti yang kalian lihat, patung Buddha tidur ini memiliki warna kuning keemasan yang dibangun dengan bahan beton yang dipahat oleh perajin patung asal Trowulan. Di bawah bagian patung ini terdapat relief-relief yang menggambarkan kehidupan Buddha Gautama, hukum karma pala, dan hukum tumimba lahir. Gak jauh dari patung Buddha, ada juga kolam air yang ditumbuhi oleh tanaman teratai yang melambangkan kehidupan Sang Buddha dan ajaran agama Buddha. Hal yang menarik dari sini adalah masyarakat di sekitar wihara ini memeluk agama Islam, namun mereka sama sekali tidak terganggu atau memberontak dengan adanya Mahavihara Mojopahit ini. Pesan yang bisa diambil dari sini adalah tingginya toleransi antar umat beragama di Trowulan ini. Harap tingginya toleransi antar umat beragama ini bukan hanya terjadi di sini saja, tapi juga terjadi di seluruh penjuru dunia, terutama di seluruh daerah-daerah di Indonesia, sehingga persatuan dan kesatuan tetap bisa terjalin dan tercapainya perdamaian dunia. Keberagaman itu tidak memecah belah, keberagaman itu tidak salah, tapi justru keberagaman itu indah. Aku Trisa Nur Fadila pamit undur diri. Assalamualaikum.